Roh-Mu atas kami. Sekali lagi, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah, curahkan roh-Mu, roh-Mu atas kami. Roh tercurah, curah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, satukanlah roh kami, satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Kami menyembah-Mu, curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimegahkan. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari dari awal saudara saja nyanyikan pujian ini. Satukanlah, bergandeng tangan kami semuanya. Roh-Mu atas, roh tercurah dari surga. Bangsa, roh tercurah, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan, Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah, gereja Tuhan dimenangkan. Semua sekali lagi, roh tercurah, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa, semua bangsa, lagi semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya.
lagi, Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan pemandangan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anugerah tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari saudara saja dari awal nyanyikan pujian ini, katakan Roh Kudus. Urapan yang memulihkan. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan. Katakan, hari ini ialah harinya Tuhan. Saat pembebas belenggu dosa. Mari bersama-sama katakan anggur baru. Hey, anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan kita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru baru tercurah umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Semoga saudara semua bersuka cita, dan saya percaya ketika kita bersuka cita, maka kita bisa merasakan hadirat Tuhan bekerja. Sebentar lagi kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan pewartaan sabda Tuhan hari ini, dan biarlah kiranya kita dapat mempersiapkan hati kita, dan biar Roh Kudus menjamah dan menguasai hati kita. Ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lagi ku buka hati tu jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari nyanyikan dari atas pujian ini. Rohmu yang hidup penuhiku, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Tuhan. Roh-Mu yang hidup, pulihkanku. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari kita menyembah Tuhan. Ya Allah, ya Rana, ya
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengarkan pewartaan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Sis Irene Sela yang sudah ada di tengah-tengah kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya adalah perkataan-perkataan yang berasal dari Tuhan. Kami sudah siapkan hati kami, Tuhan, untuk mendengarkan Engkau berbicara demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sisialah. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Shalom. Selamat. Video saya hilang ya. Tunggu sebentar. Oke, perkenalkan nama saya Irene Sheila. Saya dari Keuskupan Agung Jakarta dan tugas perutusan saya dari komunitas Thomas. Oke, tema kita hari ini adalah agama tanpa spiritualitas. Sebenarnya apa sih agama tanpa spiritualitas itu? Ini sebenarnya adalah sebuah introspeksi diri sendiri untuk Anda dan saya. Kita coba aja untuk melihat berapa lama kita sudah menjadi seorang Katolik. Berapa lama kita sudah tunggu sebentar ya. Berapa lama kita sudah menjadi seorang Katolik? Berapa lama kita sudah dibaptis? Berapa lama kalau seperti saya sudah 30-40 tahun lebih dibaptis. Nah, harusnya kalau kita udah dibaptis 30-40 tahun yang lalu, kalau hitungan sekolah, itu kan sudah lulus S1, S2, S3, mungkin S7, S8 gitu ya malahan ya. Tapi kalau sekian kurun waktu kita menjadi seorang Kristen, kita menjadi seorang Katolik, cek diri sendiri. Sudahkah saya berubah menjadi semakin seperti Kristus? Sudahkah rencana Tuhan makin digenapi di dalam hidupku? Sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan mau aku lakukan untuk Dia? Atau sudahkah aku melakukan tugas perutusanku yang aku aminkan setiap kali kita kelar misa gitu? Atau sudahkah aku lebih terfokus pada apa yang dapat aku berikan daripada fokus pada apa yang dapat aku terima? Dan lebih lagi, sudahkah aku mati bagi diri sendiri, mati bagi perkataanku, mati bagi pikiranku, dan lebih mementingkan apa yang Yesus hidupi di dalam aku? Sudahkah aku menjadi seperti itu? Nah, kalau kita sudah menjadi Katolik 30-20 tahun, harusnya kehidupan kita itu sudah berubah. Tapi kalau sampai hari ini kehidupanku itu belum berubah, berarti agama, setiap ritual yang kita lakukan setiap saat itu hanya sekedar ritual saja. Belum benar-benar menyentuh inner kita. Belum menjadi sebuah spiritualitas bagi kita. Belum mengubah kita dari dalam. Maka di dalam sesi PD kita hari ini, kita akan mencoba introspeksi diri. Sampai di mana level spiritualitas kita. Apakah ritualku hanya sekedar sebuah kegiatan rutin secara lahiriah saja, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan aja, tetapi ternyata tidak mengubah aku dari dalam. Kita mau berubah. Kita akan mau belajar sehingga setiap ritual yang Anda dan saya lakukan bisa menjadi sebuah perjumpaan pribadi sama Yesus yang pada akhirnya akan mempunyai nilai spiritualitas. Nah, untuk itu kita harus tahu apa sih yang sebetulnya menjadi tujuan Allah atas kita. Apa yang menjadi goal Christianity itu? Goal Christianity itu ada di Matius 5 ayat 48. Aku harap Bapak dan Ibu semua memegang kitab suci dan hopefully membawa catatan, karena kita tidak mungkin bisa mengingat semuanya gitu. Kalau kita memang benar-benar mau belajar, kita harus belajar untuk mencatat semuanya. Apalagi ini adalah sebuah pengajaran, bukan renungan. Matius 5 ayat 48. Perkataan ini keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri.
Dan dia mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Bapak dan Ibu, Yesus memerintahkan kepada Anda dan saya agar kita menjadi sempurna, seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Mungkin sekarang kita berpikir, apa bisa saya menjadi sempurna seperti Bapak? Bapak dan Ibu, kalau Yesus sebagai pencipta kita bilang, kita yang adalah ciptaan, bisa menjadi sempurna, maka kita pasti bisa menjadi sempurna. Tetapi kesempurnaan kita itu bukan berarti maha hadir, maha kuasa, maha esa. Tetapi kesempurnaan kita seperti Allah Bapa itu adalah secara batiniah. Kalau kesempurnaan kita seperti Allah Bapa itu dinilai secara batiniah, berarti dinilainya adalah karakter kita. Outputnya adalah karakter kita. Kita dituntut untuk terus berubah sehingga karakter kita makin hari makin sempurna seperti Allah Bapa. Ayat ini ada ayat paralelnya di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tes 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Sama, kita diminta untuk menjadi sempurna di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Ini Bapak dan Ibu, ini adalah goal dari Christianity kita. Goal dari Christianity kita bukan saya sudah bisa membaca roh, saya sudah pelayanan, saya sudah donasi banyak, saya sudah menjadi aktivis, saya sudah menjadi ini itu, saya sudah tahu banyak ayat, saya sudah pintar berdoa. Bukan. Itu bukan goal dari Christianity. Tapi goal dari Christianity adalah kesempurnaan itu tadi. Di dalam batiniah, tubuh, jiwa, dan roh kita. Bapak dan Ibu, jadi harusnya setiap ritual kita, ini kalau memang punya nilai spiritual, ini akan menuntun kita pada proses yang makin hari makin menyempurnakan kita di dalam tubuh, jiwa, dan roh. Harusnya ritual kita ini menjadi sebuah sarana perjumpaan pribadi kita dengan Yesus, lagi dan lagi dan lagi setiap kali kita melakukan ritual. Kalau ritual yang kita lakukan cuma sekedar kegiatan badan saja, tanpa makna, rutinitas saja, tanpa hati, kita tidak akan ketemu dengan rohnya Allah. Tapi kalau kita mau belajar untuk membuka hati kita, harusnya ritual ini adalah sarana di mana kita bisa ketemu Yesus lagi dan lagi dan lagi. Dan perjumpaan-perjumpaan itu akan mengubahkan kita secara tubuh, jiwa, dan roh makin sempurna. Kita harus ingat bahwa kita ini sebetulnya adalah makhluk roh. Ya, kita adalah makhluk roh. Tapi masih terbungkus oleh tubuh. Makanya roh kita harusnya menuntun kehidupan kita. Cuman sayangnya, selama kita hidup di dunia ini, lebih banyak tubuh kita ini yang diatur oleh tubuh kita, yang mengatur kehidupan kita. Tubuh kita banyak dipengaruhi oleh keadaan, tubuh kita banyak dipengaruhi oleh apa yang terjadi atas hidupku, oleh pekerjaan, oleh lingkungan, oleh situasi, oleh orang. Dan ini menjadi sebuah kegiatan lahiriah yang menjadi fokus hidup kita. Padahal harusnya sebagai makhluk roh, roh ini yang mengatur, roh ini yang menuntun lahiriah kita, bukan yang sebaliknya. Maka di sini kita kembali lagi, ritual harusnya menuntun kita sehingga kehidupan kita kembali terfokus pada roh, pada kehidupan roh untuk menuntun arah hidup kita. Nah, sekarang bagaimana agar setiap ritual kita menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Yesus? Agar ritual kita memberi dampak positif pada kehidupan spiritual kita. Kuncinya cuma satu, hati. Amsal 4 ayat 23. Ini boleh menjadi sebuah ayat hafalan. Di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itu harusnya terpancar kehidupan. Bapak dan Ibu, hati ini adalah pusat kehidupan kita. Hati bisa membawa kita naik, tapi hati juga bisa membawa kita turun. Hati bisa membawa kita berbelok ke kanan, tapi hati juga bisa membawa kita mundur ke belakang. Hati ini adalah pusat kehidupan kita, maka kita bertanggung jawab untuk menjaga hati kita. Karena ini adalah pusat dari kehidupan. Ingat nggak bacaan minggu lalu? Ada penabur, ada benih. Penabur adalah Allah. Benih adalah firman. Tapi kenapa kalau Allahnya sama, kualitas firman yang ditabur itu juga sama, hasilnya berbeda-beda. Karena benih firman yang kualitasnya sama itu ditabur, ada yang ke tanah bagus, ada yang ke tanah berbatu, ada tanah kering, dan ada yang tanah jelek. Maksudnya hasilnya berbeda-beda. Dan tanah itu sebetulnya bicara tentang hati kita. Bagaimana kita mengelola hati ini tadi, sehingga hati ini bisa menerima kualitas benih firman yang bagus menjadi sebuah hasil yang bagus. Ini terserah hati kita. Mungkin secara bisnis ini kayaknya aneh banget ya. Kenapa si penabur itu menaburkan benihnya sembarangan? Tapi saya melihat justru ini Bapak baik. Karena dia nggak pilih-pilih. Kalau Bapak cuma menabur benih firman itu tadi di tanah yang bagus, bisa-bisa saya nggak kebagian loh. Ya, bisa-bisa saya nggak kebagian. Tapi karena Bapak baik, dia tabur semuanya. Mau tanah bagus, mau tanah jelek, dia tabur semuanya dengan benih yang kualitasnya bagus, maka sekarang adalah tanggung jawab saya untuk mengelola tanah hati saya, sehingga benih yang bagus itu tadi menjadikan hasil yang bagus. Jadi Bapak dan Ibu, ritual itu adalah tanggung jawab saya untuk kelola agar menjadi punya nilai spiritual. Hati adalah tanggung jawab saya untuk kelola agar menjadi sebuah lahan yang bagus. Tugas Bapak menabur firman. Tugas saya mengelola hati kita. Dan itu adalah sebuah proses yang terus-menerus harus kita lakukan. Bukan cuma 1, 2, 3 kali, tapi seumur hidup kita harus berproses. Amsal 4 ayat 23 mengatakan jelas, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini adalah kalimat perintah. Ayat tidak mengatakan, anak-anak, aku akan menjaga hatimu. Tidak. Ayat tidak mengatakan seperti itu. Tapi ayat mengatakan, jagalah hatimu. Berarti apa? Ini adalah tugas Anda dan saya. Untuk mengelola hati ini tadi. Sehingga pada saat kita melakukan ritual apapun itu. Rosario, novena, APD, doa harian, apapun itu. Setiap kita melakukan ritual-ritual kita, firman yang Anda dan saya terima, ibadah yang Anda dan saya lakukan bisa menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Apa buktinya? Kalau hati ini adalah pusat dari kehidupan kita yang akan menuntun kita mau naik, mau turun, atau mau kemana-mana. Ada satu contoh bagus di dalam Alkitab ya, di Kejadian 3 ayat yang ke-6. Ini cerita Adam dan Hawa. Waktu mereka pertama kali jatuh ke dalam dosa. Dikatakan seperti ini. Perempuan itu melihat bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Pada waktu mata melihat, matanya nggak salah. Dia bisa melihat apapun juga. Pada waktu mendengar, telinga nggak salah. Telinga ini bisa mendengarkan apapun juga. Tetapi buntutnya, bahwa pohon buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati. Garis bawahi kata-kata menarik hati. Pada waktu mata melihatnya aja nggak apa-apa. Tapi begitu hati tertarik, nah hati ini mulai mencondongkan kita pada sesuatu. Sesuatu yang salah, sesuatu yang benar, sesuatu yang membawa kita naik, atau sesuatu yang membawa kita mundur ke belakang. Hati ini akan mengontrol kita. Maka kembali lagi Amsal 4 ayat 23. Kewajiban kita untuk menjaga hati kita. Sehingga pada waktu kita melihat sesuatu yang salah, mendengar sesuatu yang salah, kita belajar untuk menguasai hati ini, menjaga hati ini. Sehingga hati ini tidak membawa kita pada sebuah kebinasaan,
tapi hati bisa membawa kita pada kehidupan. Ini yang Tuhan mau. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita untuk menjaga hati ini tadi, sehingga setiap ritual kita bisa menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan punya nilai spiritual. Nah, hati seperti apa yang Tuhan mau Anda dan saya punya? Itu ada di Matius 5 ayat yang kelima. Matius 5 ayat yang kelima ini adalah pengajaran awal dari Tuhan Yesus sendiri. Dan kita kenal sebagai ucapan bahagia, sabda di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Tuhan mau kita punya hati yang lemah lembut. Bapak dan Ibu, lemah lembut itu bukan lemah gemulai ya. Tapi lemah lembut itu adalah sebuah sikap hati yang rendah hati. Dan mungkin kata-kata lebih tepatnya adalah lemah lembut itu adalah orang yang mau dibentuk oleh firman dan keadaan. Itu adalah lemah lembut. Orang yang mau dibentuk oleh firman dan keadaan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Orang yang lemah lembut, dia bisa dibentuk oleh firman dan keadaan. Maka pada waktu dia menghadapi keadaan-keadaan mungkin yang mengecewakan dia, mungkin yang membuat dia sakit hati, mungkin yang membawa dia berusaha untuk mencondongkan dia. Tapi karena hatinya lemah lembut, maka reaksinya dia tidak akan gampang marah, dia tidak akan gampang iri, dia tidak akan gampang kecewa. Dia bisa dibentuk oleh keadaan. Dia akan menunggu, dia akan berproses, dia akan bisa diam, dia akan bisa sabar, dia akan bisa mengampuni, dia akan kembali fokus pada kebenaran-kebenaran. Dia tidak sembarangan untuk melakukan apa yang menjadi emosinya pribadi. Dia tidak menaikkan kesombongannya, dia tidak membalas dengan kata-kata yang kasar. Dia akan belajar untuk mengampuni. Kenapa? Karena dia menjaga hatinya. Itulah orang yang lemah lembut. Orang yang bisa dibentuk oleh firman dan keadaan. Kita tahu, firman akan membawa iman kita naik. Firman akan membawa iman kita naik. Tapi kita tidak berhenti di dalam firman aja. Dan kita kenal sekali ayat mengatakan bahwa kita harus menjadi seorang pelaku firman. Maka kenal firman secara hafalan saja tidak cukup. Kita harus belajar untuk mempraktekkan. Kapan kita mempraktekkan? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu. Dan kalau kita tidak bisa dibentuk oleh firman dan keadaan, berarti kita adalah orang yang tertutup hati. Kita adalah orang yang sombong. Kita adalah orang yang tidak bisa menjaga hati. Mungkin orang-orang yang seperti ini, dia tetap beribadah. Dia tetap misa. Dia kenal banyak romo. Dia maha hadir mungkin di segala macam Zoom pertemuan. Donasinya banyak. Tetapi Bapak dan Ibu, Tuhan tidak bisa disogok dengan donasi kita. Tuhan tidak bisa disogok dengan, oh Tuhan saya sudah absen di PA ini, saya sudah absen di PD ini, saya sudah rosario sekian kali, saya sudah apal berapa ayat, saya sudah novena sekian kali. Tuhan tidak bisa disogok dengan hal-hal seperti itu. Tapi satu yang Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Maka agar ritual kita memberi dampak positif pada spiritual kita, kita belajar untuk berproses, mengelola hati kita, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, sehingga hati kita terbentuk sebagai hati yang lemah lembut. Pada saat firman datang, kita bisa memakai firman ini sebagai cermin untuk diri sendiri. Hal-hal apa saja nih yang harus aku ubah? Mungkin aku harus mengubah perkataanku. Mungkin aku harus belajar untuk menjaga pikiranku agar lebih positif. Mungkin aku harus belajar untuk mengampuni dia. Mungkin aku harus belajar untuk menerima kekurangan dia. Mungkin juga aku harus belajar untuk bekerja secara lurus. Mungkin aku harus belajar untuk menerima kelebihan-kelebihan dia dengan apa adanya. Saya tidak tahu. Tapi setiap firman yang Anda dan saya terima, bila kita melakukan dengan ritual hati yang terbuka, firman harus menjadi cermin bagi kehidupan kita. Di situ firman mengubah kita. Dan Tuhan akan memberi kita izin praktek. Izin praktek pada lewat apa? Lewat keadaan. Mungkin ada keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan kita.
Dan bagaimana kita bereaksi? Percuma kita rajin PD, percuma kita rajin misa, kita donasi banyak, kita kenal banyak romo dan banyak kenalan-kenalan, tetapi mungkin di dalam bekerja kita tidak bisa lurus. Atau di dalam bekerja kita terlalu fokus pada pekerjaan dan memakai Tuhan hanya memberikan dia sisa-sisa waktu saja. Atau motivasi kita di dalam beribadah agar doa saya dikabulkan, saya tidak tahu. Tapi kunci hari ini, bila Anda dan saya mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara rutin, kuncinya cuma satu, menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan dan terus mau berproses agar hati kita hari makin dilembutkan. Bukan hanya oleh firman, tetapi juga oleh keadaan. Saat hati kita dilembutkan oleh keadaan, di situ kita berpraktek untuk menjadi seorang pelaku firman. Seorang pelaku firman bukan berarti saya sudah pelayanan di gereja, saya sudah jadi singer, saya sudah jadi usher, jadi lektor, bukan. Tapi seorang pelaku firman adalah orang yang bisa membagi damai bagi orang-orang di sekitarnya. Pertanyakan diri sendiri, sudahkah kehadiranku bagi orang kantor, bagi keluarga, bagi tetangga, sudahkah kehadiranku memberi damai sejahtera? Sudahkah kehadiranku memberi sukacita? Sudahkah kehadiranku memberi jawaban bagi orang-orang di sekitarku? Atau kalau aku datang, orang-orang di sekitarku malah merasa sebel karena melihat aku jahat, aku bosi, mulutku galak, aku judes dan sebagainya dan sebagainya. Hari ini kita bercermin. Hari ini kita bercermin. Karena kita mau kehidupan kita terus naik. Karena kita mau kehidupan kita memberi dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita. Karena kita mau ritual kita bukan cuma sekedar kegiatan jasmani, tapi kita mau ritual kita memberi dampak positif bagi roh kita. Sehingga roh kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap saat. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11. Ini ayat luar biasa banget. Dia mengatakan 1 Timotius 6 ayat yang 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Kenapa aku bilang ayat ini keren? Karena ayat ini memanggil Anda dan saya sebagai manusia Allah. Kita ini disebut dengan title manusia Allah. Mau kurang keren apa lagi? Cool banget ini kita disebut dengan title manusia Allah. Kenapa kita disebut dengan title manusia Allah? Karena sebetulnya di dalam Anda dan saya ada gambaran Allah. Di dalam Anda dan saya ada gambaran Allah. Walaupun sebetulnya kehidupan kita masih banyak bolong-bolong loh. Kita masih sering jatuh, kita masih sering berkata seenaknya sendiri, kita masih sering menyakitin orang, kita masih sering mendakwa, kita masih sering merugikan orang. Tetapi kita masih dipanggil sebagai seorang manusia Allah. Maka Bapak dan Ibu, hari ini kita diingatkan. Lewat ritual. Ritual adalah sebuah sarana agar kita bisa mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan bukan secara lahiriah, tapi roh kita harusnya secara rutin ketemu Tuhan lagi dan lagi dan lagi. Karena kita adalah seorang manusia roh juga. Kita dipanggil manusia Allah. Dan ayat yang B dikatakan, sebagai seorang manusia Allah, kita wajib mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Mengejar berarti apa? Berjuang. Ada harga yang harus dibayar agar kita bisa mempertahankan title manusia Allah itu tadi. Ada harga yang harus dibayar agar kehidupan kita makin setia, makin kasih, makin lembut, makin sabar, dan sebagainya. Ada harga yang harus dibayar. Dan sudahkah kita lakukan itu? Ritual tidak akan memberi dampak apapun juga kalau kita tidak membuka hati. Ritual tidak akan mengubah kita dari dalam. Tapi Tuhan bukan mau seperti itu. Tuhan mau ritual kita menjadi sebuah sarana agar Dia yang adalah roh bisa ketemu dengan roh kita. Agar roh kita bisa bersatu dengan roh Bapa kita. Itu sebetulnya. Perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan itu bukan cuma satu peristiwa.
tapi harusnya berulang-ulang. Membangun sebuah relasi yang lagi. Seperti orang pacaran. Nggak cuma ketemu 1-2 kali cukup, tapi kita harus membangun relasi, mengenal satu dengan yang lain lebih dalam lagi. Maka lewat ritual, harusnya ada perjumpaan-perjumpaan itu. Dan setiap perjumpaan itu harusnya mengubahkan kita. Gini, kalau kita temenan sama orang yang suka masak, kita akan ketularan suka masak. Kalau kita temenan sama orang yang suka sepedaan, lama-lama kita akan ketularan kan, suka sepedaan juga. Maka kalau kita temenan sama Tuhan, maka harusnya kita juga ketularan gitu loh sama sifat atau karakternya Tuhan. Maka cek diri sendiri, sudahkah aku ketularan dia? Makin sabarkah? Makin ngerti maunya diakah? Makin mati bagi diri sendirikah gitu? Sudah sekian tahun loh saya ini menjadi seorang Katolik, saya ini udah ketularan dia atau saya masih egois, saya masih suka marah-marah, saya suka menghakimi, saya lebih memfokuskan kerja, saya pikir saya kasih dia duit aja donasi udah cukup. Nggak seperti itu dong. Jadi ini kita momen untuk introspeksi diri sendiri sebetulnya. Sudahkah saya ini diubah lewat ritual-ritualku? Sehingga saya pantas disebut sebagai seorang manusia Allah itu tadi. Maka berikutnya Bapak dan Ibu, kalau memang kita mau membuka hati kita, menjaga hati kita, agar hati kita makin hari makin lembut, sehingga rencana Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, maka kata kedua yang harus kita lakukan adalah komitmen. Ya, di dalam Alkitab nggak ada kata-kata komit, tetapi banyak sekali kata-kata ketekunan. Aku akan coba kasih beberapa. 1 Tesalonika 1 ayat yang ketiga itu bilang, 1 Tes 1 ayat yang ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ketekunan pada pengharapan. Pengharapan bukan cuma sekali, tapi sepanjang hidup kita. Kadang kita ada rasa galau dikit, kita berpegang lagi. Jalan lagi berapa meter, kita galau lagi, kita pegang lagi. Tapi intinya tetap kita harus tekun, non-stop. Dan Tuhan hitung value ketekunan itu tadi. Maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus berpegang untuk tekun. Bahkan pada waktu kita berritual melakukan ibadah. Saya tahu kadang-kadang hati kita rasa, kok nggak bisa nyampe ya, pikiran lagi kacau, kayaknya hampa, kayaknya kosong. Tetap kita harus berjuang di dalam ketekunan itu tadi. Ada harga yang harus dibayar bila kita mau bertekun di dalam Tuhan. Ada harga yang harus dibayar bila kita mau mempertahankan title bahwa kita adalah manusia Allah. Ibrani 12 ayat yang kedua. Saya suka banget ayat ini. Ayat ini dalam banget dan bisa menjabarkan banyak. Saya akan tekankan satu kata di sini. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan hinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun memikul salib. Ternyata memikul salib pun butuh ketekunan. Sering kalau kita tidak berakar, salib membawa kita capek kadang-kadang. Kita berpikir, saya sudah berdoa 10 tahun, 15 tahun, kenapa masalahku tidak diangkat? Kenapa kayaknya hidupku makin berat? Kenapa kayaknya makin jauh dari Tuhan gitu? Kita tidak kuat untuk memikul salib. Tapi ayat mengatakan bahwa kita harus hidup di dalam ketekunan. Bahkan di dalam memikul salib sekalipun. Lukas 9 ayat 23 mengatakan, sangkal diri panggul salib itu bukan sebulan sekali. Bukan sebulan 2 kali. Tapi setiap hari.
Panggul salib itu setiap hari. Jadi bagaimana kita mampu lakukan itu setiap hari? Satu, tekun. Komitmen kita terhadap Tuhan itu harus Anda dan saya pegang. Bapak dan Ibu, ketekunan itu bukan hanya di dalam setiap aktivitas kita ya, kita butuh ketekunan. Sekolah aja harus tekun. Bikin PR harus tekun, sangkal diri harus tekun, berpengharapan harus tekun, panggul salib harus tekun, ibadah pun juga harus tekun. Jadi di sini kita berusaha agar ritual kita bukan on off, tapi tekun. Berarti apa? Rutin. Ibadah kita, ritual kita ini bukan spare time, tapi kita harus make time untuk ibadah kita. Kalau kita bisa make time untuk berolahraga, kita bisa make time untuk bekerja, kita bisa make time untuk sesekali keluar makan. Kenapa kita tidak bisa make time untuk ketemu dengan Tuhan, untuk berpacaran dengan Tuhan? Itu butuh ketekunan. Itu butuh ketekunan. Jadi ritual itu harusnya kita memang prepare, kita make time agar kita bisa berpacaran dengan Tuhan. Dan itu adalah ritual yang benar. Jadi seperti persekutuan seperti ini ya, sebulan sekali, jujur kalau aku ngomong, itu sebetulnya kurang. Paling enggak sebulan 2 kali. Kenapa? Kalau cuma sebulan sekali, ya kadang-kadang ada orang yang dalam 1 bulan itu, pas hari itu dia nggak bisa datang. Karena lagi dalam perjalanan, karena lagi ada saudaranya sakit atau apa-apa gitu, dia sendiri sakit. Lah kalau hari itu pas ada persekutuan, dia nggak bisa datang, lalu persekutuan masih ada 1 bulan lagi, berarti dia udah bolong 2 bulan dong gitu. Padahal kita harus berritual secara bersama-sama gini, secara komitmen, secara tekun. Jadi harusnya kita lakukan ini tadi juga lebih sering juga, agar komunitas kita juga hidup di dalam ketekunan ini. Sama-sama belajar untuk bertekun, bukan hanya sendiri-sendiri, tapi juga secara komunitas. Jadi ketekunan ini adalah sesuatu hal yang wajib bila kita mau bertumbuh, bila kita mau berjuang untuk membuka hati kita agar makin hari makin lembut. Wahyu 3 ayat yang ke-10 ini juga mengajarkan kepada kita untuk tekun. Kenapa? Kalau tanpa ketekunan, saya akan bacakan Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dia akan berjuang untuk menjadi seorang penurut firman. Orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dia akan berjuang di dalam ketekunan. Orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dia akan berjuang untuk tekun di dalam segala hal. Nah, cek diri sendiri. Apakah saya sudah hidup di dalam ketekunan itu tadi? Orang yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, dia akan hidup di dalam ketekunan apapun juga. Di dalam pelaku firman, di dalam pengharapan, di dalam sangkal diri, dia akan kejar ketekunan itu tadi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah saya hanya beribadah untuk buang-buang waktu? Saya absen sama Tuhan? Apakah ibadah saya cuma spare time saja? Ataukah ibadah saya karena saya sudah kangen, kepengen ketemu dengan teman-teman, tidak ada kegiatan lain yang lebih baik, kita nggak usah menilai orang lain, tapi hari ini kita menilai diri sendiri saja. Gitu. Kalau memang ibadah saya lakukan dengan sungguh-sungguh, sebuah ketekunan sebagai seorang pelaku firman, maka harusnya ibadah ini, ritual ini menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kalau memang ketekunan ibadah ini adalah sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan, baru di sini kita akan mengalami sebuah pertumbuhan. Aku suka dengan ayat Kolose 2, ayat 6 dan 9. Ini juga bicara sangat banyak. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu, ayat ini ditujukan kepada saya dan Anda. Ayat ini ditujukan kepada kita yang telah menerima Kristus Tuhan sebagai Tuhan.
Kalau kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan, ternyata ini bukan akhirnya. Tapi ini adalah sebuah awal kehidupan baru. Karena pada saat kita menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, harusnya hidup kita, bilang kayak gini, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, harusnya hidup kita tetap di dalam Dia. Kalau kita sudah tetap di dalam Dia, baru kita berakar di dalam Dia. Kalau kita sudah berakar di dalam Dia, baru kita dibangun di atas Dia, lalu bertambah teguh di dalam iman dan melimpah dengan syukur. Bapak dan Ibu, kita percaya bahwa setiap urutan kata di dalam Alkitab ini ada maksudnya. Setiap urutan kata di dalam Alkitab ini ada maksudnya. Dan ayat ini jelas mengatakan, kalau kita sudah hidup menerima Yesus sebagai juru selamat kita, harusnya hidup kita itu tetap di dalam Dia. Kalau tetap di dalam Dia, ini kan ketekunan toh, ini kan komitmen. Kita nggak mungkin tetap di dalam Dia tanpa komitmen. Orang yang komit, orang yang tekun, itu pasti tetap di dalam Dia. Dan setelah kita tetap, baru kita bisa berakar. Kehidupan kita itu selalu diperumpamakan sebagai sebuah pohon. Pohon, bibit pohon, nggak bisa 1 minggu di pot merah, dipindah berikutnya 1 minggu di pot biru, dipindah lagi 1 minggu di pot hijau. Nggak bisa seperti itu. Dia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Bibit pohon baru bisa berakar kalau dia tetap di pot merah, terus disiramin, terus gitu, di satu tempat yang tetap, baru kalau dia tetap di satu tempat, baru dia bisa berakar. Dan itu yang Tuhan mau. Ada ketekunan, tetap di dalam Dia, apapun keadaannya. Mau keadaan lagi bagus, saya tetap di dalam Dia. Mau keadaan lagi turun, saya tetap di dalam Dia. Kalau saya tetap tekun di dalam Dia, lewat salib, lewat pengharapan, lewat sebagai pelaku firman, lewat keadaan yang tidak menyenangkan, saya tetap di dalam Dia, baru saya bisa berakar. Baru kita bisa berakar di dalam Dia. Dan akar ini adalah sesuatu yang penting. Pohon tidak mungkin berakar kalau dipindah-pindahin melulu. Pohon tidak mungkin berakar juga kalau dia tidak menyerap makanannya. Bapak dan Ibu, akar itu adalah bagian terpenting bagi sebuah pohon. Kenapa? Karena akar itu yang nyerap makanan toh. Tanpa akar, pohon tidak bisa tumbuh, apalagi berdaun, apalagi berbuah. Jadi akar ini adalah bagian terpenting bagi pohon. Walaupun akar ini nggak kelihatan. Mana ada sih orang muji akar? Yang dipuji kan pohon, yang dipuji kan bunga atau buahnya. Ada bunganya cantik warna pink, ada bunganya cantik warna merah gitu. Ada buahnya bagus banget, warna kuning dan manis gitu. Tapi mana ada orang bilang, aduh akarnya hebat banget, ya cantik banget. Gak ada orang bilang gitu. Tapi ternyata akar itu yang paling penting bagi kehidupan sebuah pohon. Tapi tempatnya di mana? Di bawah. Kagak kelihatan. Kagak dipuji-puji, tempatnya di bawah. Ini yang harusnya kita miliki. Orang yang mau berproses dengan Tuhan, melakukan ritualnya sampai menjadi sebuah nilai spiritual, harusnya dia mementingkan akar itu tadi. Dia mau membuka hatinya tetap di dalam Tuhan sehingga akar kehidupannya itu terbentuk. Akar tidak terlihat, ada di dalam tanah. Bahkan mungkin dia terinjak-injak orang, dihina apa segala macam, tapi ya dia tidak apa-apa. Tugas dia cuma menyerap makanan, menopang pertumbuhan pohon itu tadi, dan itu sudah memuaskan dia. Kita harus menjadi Kristen akar yang mementingkan akar kehidupan kita. Dan agar kita punya akar rohani yang kuat, kita harus mau untuk membuka hati kita sehingga setiap ritual yang Anda dan saya lakukan bisa membuat kita makin lama makin lembut seperti Kristus, ketularan karakternya Kristus. Kalau kita sudah berakar, baru kita dibangun di atas Dia. Dan kalau kita dibangun di atas Dia, ini sesuai dengan maunya Tuhan, bukan mauku sendiri. Bapak dan Ibu,
hari-hari ini banyak orang lebih mementingkan apa yang dibangun di atas ini tadi. Kenapa? Karena kalau dibangun di atas, ini kan kelihatan orang. Jadi kelihatannya keren, banyak dipuji-puji, kayaknya hebat, bisa ini, bisa itu, tahu ini, tahu itu, gitu. Ada panggungnya, kayaknya keren karena ada di atas. Tetapi kalau dia hanya mementingkan apa yang di atas permukaan ini tadi tanpa mementingkan akarnya, jangankan badai topan, ada angin gerimis dikit aja, daun sudah rontok. Bunga udah baru kecil udah jatuh, buah belum ada apa-apa udah jatuh, seperti itu. Kita tidak mau menjadi seorang Kristen yang seperti itu. Maka hari ini kita diingatkan, ritual kita harusnya membuat kita makin hari makin rendah hati. Bersedia dibentuk oleh firman dan keadaan. Sehingga akar kehidupan kita makin lama makin kuat. Kalaupun kita bertumbuh di atas permukaan, biarkan Tuhan yang menumbuhkan kita. Dan kalau Tuhan yang menumbuhkan kita, di situ kita akan kuat. Karena kita dibangun di atas Dia. Bukan dibangun di atas kehendakku pribadi. Bukan dibangun di atas powerku pribadi. Tapi dibangun di atas Dia. Dan kalau kita dibangun di atas Dia, kita bisa bertambah teguh dalam iman. Dan kalau ada angin, badai, topan, panas sekalipun, hati kita tetap melimpah dengan syukur. Kita cek diri lagi. Sudahkah ritualku menuntun kita menjadi seorang Kristen akar? Bukan Kristen daun yang kena angin sedikit aja rontok. Kita harus menjadi seorang Kristen akar yang rendah hati, tidak terlihat, tetapi ternyata menopang kehidupan sebuah pohon itu tadi. Nah, berikutnya, kalau memang kita lakukan seperti itu, maka di situ ritual kita itu adalah relasi pribadi kita dengan Tuhan. Membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ya. Ritual ini ya seperti ini, misa apa segala macam. Ini kan memberi makan inner kita. Kita tahu firman itu adalah makanan bagi tubuh rohani kita. Ada kuasa di dalam firman itu tadi. Firman adalah benih yang kualitasnya bagus, yang jatuh di dalam lahan hati kita. Tetapi bagaimana kita mencerna benih yang bagus itu tadi. Ini sebetulnya kayak begini deh. Kalau kita makan pagi, kita semua pasti makan pagi ya. Kalau kita makan pagi sama-sama keluarga gitu, sambil bercanda, sambil ngobrol, maka lama-lama ritual makan ini tadi akan membuat saya dengan anggota keluarga saya makin lama makin dekat, makin ngerti. Oh, kamu lagi apa? Lagi alami apa? Lagi up down apa? Hari ini kita akan menjadi makin mengenal satu dengan lain. Karena apa? Kita lakukan ini setiap saat gitu. Tapi kita juga bisa makan pagi di tempat lain. Misalnya drive-thru McDonald. Makan pagi, drive-thru, ambil, ya udah makan aja sambil nyetir. Sama-sama makan, tapi apakah kita kenal dengan orang-orang di McDonald? Enggak kan? Ada ritual, sama-sama makan, tapi ternyata tidak membangun relasi apapun juga. Nah, yang Tuhan mau, ritual itu menjadi sebuah relasi pribadi dengan Dia. Kalau ritual itu membangun relasi pribadi kita dengan Tuhan, di situ baru ada dampak bagi spiritual kita. Mengubah kita dari inner, membuat kita makin lembut hati, menguatkan komitmen kita, memperdalam akar kehidupan kita. Dan kalau ini terjadi, baru roh kita bisa menyala-nyala. Roma 12 ayat yang ke-11 bilang, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sekali lagi Bapak dan Ibu, setiap urutan kata di dalam Alkitab ada maksudnya. Dan ayat ini dimulai dengan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bicara tentang apa? Komitmen. Dari tadi kita udah ngomong banyak komitmen. Kita nggak mungkin nyampe kemana-mana tanpa komitmen. Untuk nyampe kepada Tuhan, untuk nyampe pada spiritualitas butuh komitmen, butuh ketekunan. Dan ternyata ayat ini pun dimulai dengan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ketekunan, komitmen, sama aja.
Setelah kita tidak kendor, setelah kita tekun dan komit, lalu kata-katanya, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ternyata setelah kita tekun dan komit, roh kita akan menyala-nyala dan kita baru bisa melayani Tuhan. Lihat kata-kata di dalam Alkitab. Aku enggak tahu Bapak dan Ibu di depan ada Alkitab apa enggak. Tapi roh di situ huruf kecil, bukan huruf besar. Berarti bicara tentang siapa? Roh kita. Bukan bicara tentang Roh Kudus, bicara dengan roh kita. Kalau kita tidak kendor, kalau kita komit, kalau kita tekun, baru roh kita ini menyala-nyala. Dan setelah roh kita menyala-nyala, baru kita bisa melayani Tuhan. Ada yang ditransferkan. Om Ben pasti ngerti banget tentang ini. Ada yang ditransferkan pada saat roh kita ini menyala-nyala. Apakah ini bisa dibalik? Apakah saya bisa melayani Tuhan tanpa roh yang menyala-nyala? Bisa aja. Layani apapun bisa aja. Usher, singer, lektor, mau layanin apapun bisa aja. Tapi pelayanan kita cuma sebatas lahiriah doang. Pelayanan jasmani doang. Tanpa ada roh yang ditransfer. Karena rohnya belum nyala. Dan kalau pelayanan kita baru sebatas lahiriah doang yang dilakukan, akibatnya apa? Tidak ada ketekunan, tidak ada roh. Begitu ada angin badai, gak usah angin badai deh. Begitu ada hujan rintik-rintik, angin sepoi-sepoi dikit, gesekan kecil, teman tidak setuju dengan konsumsinya, warna seragamnya saya tidak sepakat, saya kepengennya begini, kenapa yang terjadi begitu? Saya sudah emosi, saya sudah kecewa, saya sudah marah, saya sudah baper, saya udah merasa kok pendapatku nggak diterima ya? Kenapa saya dibedakan ya? Kenapa saya tidak dikucilkan ya? Kenapa dia tidak mau dengar aku ya? Saya sudah merasa seperti itu. Karena apa? Saya tidak ada ketekunan. Gampang kecewa, gampang marah. Saya merasa sombong karena saya pikir pendapatku lebih baik. Maka kalau ada orang berpendapat, saya tidak bisa terima itu. Itu. Kalau roh kita tidak menyala-nyala karena saya tidak hidup di dalam ketekunan, maka saat ada perbedaan, atau kejadian yang mungkin tidak menyenangkan aku akan jatuh. Jadi Bapak dan Ibu, ritual itu penting. Ritual itu penting. Dan setiap ritual kita harusnya membentuk kita sehingga makin hari, makin menjadi seperti Kristus. Sempurna di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Ibrani 12 ayat yang kedua. Kita sudah baca ayat ini tadi. Kita akan baca sekali lagi. Kalau roh kita menyala-nyala, kita akan dituntun untuk fokus di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi. Fokus pada kebenaran. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita pada iman dan yang membawa kita pada kesempurnaan yang dengan mengabaikan hinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya mau garis bawain ayat ini adalah mata yang tertuju kepada Yesus dan abaikan hinaan. Kalau ritual kita lakukan dengan hati yang terbuka, hati kita akan menjadi makin lemah lembut. Kita akan makin bisa dibentuk dengan firman dan keadaan. Kita akan makin terbentuk di dalam ketekunan, komitmen, dan fondasi kita akan makin kuat. Roh kita akan makin menyala-nyala. Dan pelayanan kita, mau di gereja, pelayanan di kantor, pelayanan di dalam keluarga atau di dalam tetangga-tetangga kita, pelayanan apapun itu tadi akan membawa kita, akan membawa kita tetap pada fokus pada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena saya mau dibentuk oleh firman dan keadaan. Roh menyala, roh kita menyala, kita akan bisa fokus. Roh menyala, kita akan bisa fokus pada kebenaran. Apa sih hal-hal yang membuat kita tidak fokus? Hal yang membuat kita tidak fokus itu cuma dua kok sebetulnya. Hal-hal yang tidak enak
tadi ayat bilang, abaikan hinaan dan tekun memikul salib. Itu kan hal-hal yang tidak enak toh. Hal yang satunya adalah hal-hal yang terlalu enak. Godaan-godaan dunia, drakor, pekerjaan kita, kayak gitu-gituan ya, hal-hal yang enak. Jadi yang membuat kita tidak fokus pada Tuhan itu cuma dua, hal-hal yang terlalu enak atau hal-hal yang tidak enak. Ini yang bisa membuat kita tidak fokus. Tapi ayat mengatakan, abaikan hinaan, tekun memikul salib, dan mata hati tertuju kepada Yesus. Bagaimana kita bisa lakukan itu? Bila mata hati kita terbuka pada setiap ritual kita. Kita akan bisa melihat hal-hal yang melampaui lahiriah kita. Hal-hal yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan intinya adalah kita diminta untuk melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu sifatnya adalah sementara. Jadi apa yang menjadi fokus hidup kita saat ini? Apakah saya hanya terfokus pada pekerjaan dan melakukan ibadah sebagai sampingan, sambilan, spare time? Apakah saya hanya terfokus pada hobiku, pada kesenangan-kesenanganku pribadi? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Atau mungkin saya juga hanya terfokus pada permasalahan-permasalahan pribadi? Saya tidak tahu. Tapi hari ini kita diingatkan bahwa kita harus fokus pada apa yang tidak kelihatan, yang bersifat kekal itu tadi. Mata hati kita tertuju kepada Yesus. Sesuatu yang tidak kelihatan, tapi ternyata bernilai kekal. Dan itu baru bisa terjadi kalau kita melakukan ritual kita dengan hati yang terbuka. Jangan agama kita, ritual kita cuma sekedar kegiatan lahiriah saja. Tapi kita belajar agar setiap ritual kita bisa menjadi sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saya tahu ini ada harga yang harus dibayar. Ada perjuangan yang harus kita lakukan. Tadi kita sudah baca banyak ayat-ayatnya. Dan kadang-kadang saya tahu juga sebagai manusia, kadang-kadang kita rasa galau, kita rasa ada sedikit marah, kita ada rasa sedikit greget, kita ada rasa sedikit tidak bisa connect seperti itu. Apa yang harus saya lakukan kalau kita rasa seperti itu? Yang harus kita lakukan adalah menjaga agar cinta mula-mula kita itu tetap hidup. Apa sih cinta mula-mula itu tadi? Cinta mula-mula itu gini, kalau kita baru pacaran, kan kita rasa hot terus gitu ya, kita senang kalau ketemu dan kita ingat di mana kita ketemu, di mana kita ngobrol. Kita ingat-ingat juga, di mana sih kita pernah ketemu sama Tuhan? Di mana sih kita pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Kita ingat-ingat itu. Kita pegang sebuah peristiwa iman yang membuat kita merasa saya dicintai Tuhan, saya ketemu Tuhan. Kita ingat-ingat itu. Dan saya sebut itu sebagai Galilea. Saya sebut itu sebagai Galilea. Berdasarkan apa? Berdasarkan pada waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-murid rasa galau. Murid-murid baru melihat Yesus disalib, mati dengan cara yang ngenes, padahal murid-murid kan ngarepin Yesus itu tadi yang menyelamatkan mereka dari penjajahan Roma, apa segala macam. Tapi ternyata kok Yesus itu disalib, mati dengan cara yang seperti itu. Maka murid-murid pun pernah rasa down, pernah rasa kecewa, pernah rasa ketakutan. Nah, Bapak dan Ibu, saya tahu sebagai manusia, kadang-kadang kita masih rasa itu juga. Ada rasa down, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Itu wajar. Tapi jangan terlalu lama. Saat kita rasa sedikit down, rasa sedikit kecewa, rasa sedikit takut itu tadi, cepat-cepat kita bangkit dan kembali ke Galilea. Yesus katakan, bawa mereka kembali ke Galilea. Kenapa? Karena Galilea adalah tempat pertama murid-murid ketemu Yesus itu tadi. Jadi bagian kita, kalau kita sedikit down, kita ada ragu, saya ada takut, saya ada marah, kita kembali ke Galilea kita, di mana kita pertama kali ketemu dengan Yesus. Dan pegang itu tadi, untuk ingat bahwa Yesus pun ingat saya. Yesus pun mencintai saya. Sehingga apa sih? Sehingga ritual kita tidak
menjadi sia-sia. Iman kita tidak menjadi suam-suam kuku. Kalau kita suam-suam kuku, apa yang terjadi? Wahyu 3 ayat yang ke-16. Jadi, karena kau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak dan Ibu, kalau namanya dimuntahin, itu kan berarti pernah masuk mulut, tapi dimuntahin lagi. Orang yang suam-suam kuku itu pernah diterima oleh Yesus, tapi dimuntahin lagi. Kenapa dimuntahin? Karena suam-suam kuku. Karena tidak ada keseriusan, karena tidak ada komitmen, karena tidak ada ketekunan hati, karena tidak ada kesungguhan, karena tidak ada perjuangan untuk mendapatkan dia. Kita tidak mau dimuntahkan oleh dia. Maka sekali lagi, PD kita hari ini adalah untuk introspeksi diri sendiri. Sudahkah ritualku memberi dampak positif bagi kehidupan spiritualku? Sudahkah ritualku aku lakukan dengan hati yang terbuka? Sehingga makin hari aku makin lembut hati. Terbangun ketekunanku untuk mempunyai akar yang makin hari makin kuat. Sehingga rohku makin menyala-nyala. Sehingga kehidupanku bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingku. Bapak dan Ibu, kita tidak boleh puas menjadi seorang pengikut saja. Kita harus menjadi seorang murid. Iya, pengikut beda dengan murid. Orang percaya beda dengan orang beriman. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu kita bisa bahas itu. Hari ini kita cukup tahu bahwa kita tidak boleh berhenti sebagai seorang pengikut. Saya harus menjadi seorang murid. Saya harus menjadi orang beriman, tidak sekedar percaya. Kalau saya adalah seorang murid yang beriman, maka kehidupanku harus memberi dampak positif bagi orang-orang sekelilingku. Kehidupanku harus menjadi tanda dan alamat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupanku harus terfokus pada yang kekal, bukan yang sementara. Apapun hari ini yang menimpa hidupku tidak akan membuat aku goyah. Dan ini baru bisa terjadi bila setiap ritual agama yang kita lakukan dengan hati yang terbuka, kesungguhan hati, sehingga setiap ritual-ritual ini adalah sebuah sarana untuk mengalami perjumpaan-perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Puji Tuhan. Untuk umat ada yang mungkin ada yang pengen tanya, ada yang kurang jelas. Untuk umat, ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, silakan Pak Hendri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk doa syafaat. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Sebelum kita berdoa syafaat, Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua menyanyikan pujian ini. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan. Kerajaanmu, betapa
bercelah, jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan keluarga-keluargaku. Sekali lagi, jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah. Jadikan aku mezbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan keluarga, bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan bangsa, bagi keselamatan bangsaku. Silakan Johnson. Belum di mute kok, unmute dulu, pokoknya unmute dulu. Oke. Doa untuk KKI New York MPDKK. Ya Bapak, semoga organisasi KKI New York MPDKK kami ini boleh terus melayani dan bertumbuh dalam iman bersama Engkau. Kami mohon. Doa untuk orang sakit yang terutama kena COVID-19 dan untuk para dokter dan perawat. Kami juga untuk berdoa bagi kami semua yang sedang sakit, terutama di masa pandemik ini. Baik karena COVID maupun penyakit lainnya, izinkanlah mereka agar mampu menghadapi dan melewati sakit penyakit mereka. Juga bagi dokter dan perawat yang bertugas, semoga boleh Kau berikan kekebalan iman, agar mereka boleh menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dengan bimbingan kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang yang meninggal dunia karena COVID, dan bagi keluarga, kawan maupun sesama kami yang telah Kau panggil bersama Engkau, yaitu ya Bapa, ampunilah semua dosa-dosa mereka dan terimalah mereka di kerajaan-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk pemulihan keadaan seluruh dunia. Kami juga berdoa juga bagi pemulihan perekonomian di seluruh dunia. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk para romo dan suster, terutama romo yang bertugas di New York, Romo Peter dan Romo Hendra, dan juga tidak ketinggalan Romo Paulus yang baru saja pulang. Yang selalu bersetia bersama kita di KKI New York. Kami bersyukur Kau mengirimkan mereka untuk membantu dan memperteguhan rohani kami dan semua. Dan semoga Kau boleh selalu memberikan kasih dan kebahagiaan dan kesetiaan iman bagi mereka, agar mereka tetap dapat melayani Engkau dan membimbing kami semua dalam menemukan iman kami hanya dalam nama-Mu ya Bapa. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk keluarga, bagi keluarga kami masing-masing ya Bapak, terutama anak-anak kami, semoga anak-anak kami boleh bertumbuh imannya bersama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa bagi yang berulang tahun di bulan ini, yang
di bulan Juli ini yang begitu banyak Bapa, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Kau berkati mereka akan kesehatan dan kebahagiaan, dan Kau bimbing mereka agar mereka cita-cita mereka dan keinginan mereka boleh tercapai menurut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang mau berdoa, boleh untuk di Bapa yang Maha Kuasa, kami juga berdoa khususnya anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih Engkau telah berbicara banyak oleh hamba-Mu Birin Sela. Engkau menginginkan kami supaya kami berakar. Engkau menginginkan supaya kami berpunya karakter ilahi. Dan ingin Kau setia dan juga taat melayani Engkau. Tuhan, mohon Roh Kudus-Mu Tuhan, mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kami Tuhan, orang akan melihat dampak, melihat kemuliaan-Mu, melihat orang-orang tahu Tuhan adalah anak-anak yang mengikuti Engkau ada tampil beda. Beri kami kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga semua yang ikut Engkau Tuhan, sungguh-sungguh rohaninya diberkati, kesehatan diberkati, dan semuanya kami juga bisa memberkati sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sempurnakan semua Tuhan kasih kami, niat kami pribadi, khususnya yang join malam hari ini. Dengarkan semua keluhan mereka masing-masing. Dengarkan semua niat hati mereka masing. Tuhan, secara khusus hanya Engkau yang sanggup menghancurkan, meredakan pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami merindukan Tuhan, Engkau mengulurkan tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti dan Engkau tahu apa obatnya. Tapi mungkin di balik ini semua ya Tuhan, Kau punya rencana. Supaya kami terus bergantung pada Engkau. Melalui COVID ini, Engkau inginkan kami supaya kami bersandar pada Engkau, mengandalkan Engkau, dan rajin berdoa, rajin menyembah Engkau. Dengan demikian Tuhan, Engkau punya rencana istimewa. Engkaulah Tuhan dan Bapa kami. Dalam nama Yesus kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan pada kami hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, begitu banyak doa-doa kami ya Tuhan yang tidak bisa kami ucapkan dan tidak bisa kami utarakan sekarang ini Tuhan. Namun Roh Kudus-Mu yang Kau taruh dalam hati kami yang akan terus berdoa untuk kami. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus hidup berkuasa bersama di Kau sepanjang segala masa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, terima kasih untuk Cisela, aku panggil Cici aja ya. Oke, silakan Cieni kalau ada pengumuman. Shalom semuanya. Halo. Kembali lagi shalom. Pengumumannya kita nggak banyak. Setiap minggu ketiga kita ada PDKK. Itu melalui Zoom. Kita nggak tahu lihat bulan depan apakah masih melalui Zoom atau kita adakan seperti biasa di Ola. Dan terima kasih buat Ibu Sela yang udah memberikan firman hari ini. Firmannya luar biasa, Ibu. Terus terima kasih buat Ko Henry yang udah bantu buat musik, juga buat Ko Andi dan Lita yang bekerja di belakang layar. Terima kasih buat semuanya yang udah ikut dalam Zoom ini, baik yang lihat dari Facebook KKI New York dan yang ada di dalam sini. Saya rasa itu saja. Pengumuman bulan depan akan kami masukkan lagi melalui WhatsApp group atau melalui Facebook PDKK. Thank you, Bernard. Yeni dan tim di sana, Om Ben mau ngomong. Coba tolong dipikirkan, dicernakan, masukan dari Ibu Sila tadi. Apa perlu kita PD ya sebulan 2 kali? Iya, mau mungkin masuk. Ini masukan dari dia. Ya, karena mumpung sekarang kan kita nggak keluar.
kita nggak keluar rumah, kita keluar ongkos, nggak keluar apa-apa, di rumah doang kan? Kita terima firman Tuhan diberkati. Iya. Itu masuk. Tolong dipikirkan di sana. Pak Johnson senyum-senyum, Johnson ya. Salam. Amin. Oke. Ya, terima kasih buat masukannya Ibu. Nanti kita akan godok bersama tim. Terima kasih juga untuk Romo Peter. Romo Peter boleh Romo Peter boleh tutup berkat doa. Doa berkat untuk. Tadi ada Romo mana ya? Masih ada nggak? Kayaknya udah live. Romo udah ada ya. I think he already left. Oke. Oh, oke. Oke. Baik, oke. Kita akan tutup dengan doa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kasih setia yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas kebersamaan yang Kau berikan pada kami. Terima kasih juga untuk hamba-Mu ya Tuhan yang Kau berikan pada kami. Pencerahan lewat firman-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami ingin mengakhiri acara ini ya Tuhan. Berkatilah kami ya Bapa, biar firman yang telah Engkau berikan pada kami jatuh dalam hati kami, dan itu adalah tanah yang subur yang seperti yang Kau harapkan, dan bisa berbuah, dan buah itu bisa dinikmati semua orang. Terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, karena kami ingin melanjutkan aktivitas kami, karena di Indonesia ingin beristirahat, berkatilah kami ya, kami semua ya Bapa, biar kami Engkau terus jagai, Engkau terus lindungi, Engkau terus ingatkan kami tentang kesehatan lewat COVID ini, dan Engkau terus berkati kami lewat kesehatan dan apapun itu juga yang kami kerjakannya. Terima kasih ya Bapa, demi nama Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus hidup berkuasa kini bersama Dikau sepanjang segala masa. Kami telah selesai PD ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Pak Henry. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita foto bersama juga sebelum sapa, kita akan tutup dahulu dengan satu pujian, dasar dari yang kuharapkan, dan segala yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang telah kulihat. Iman berikan kekuatan melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang.